warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang karena untuk kita semua. Di sini kami dari kelompok 9 akan menjelaskan teori gravitasi wilayah atau juga bisa dikatakan interaksi antar wilayah. Di sini kami dari kelompok 9 terdiri dari 6 orang. Yang pertama yaitu saya sendiri, yang kedua Randy Wahyudi, yang ketiga Pratama Nur Fedriadi, yang keempat Abdul Lasid Ahadian, yang kelima Zainatul Latifah Aini, yang keenam Muhammad Johar. Di sini kami juga akan menjelaskan 5 sub pokok bahasan. Yang pertama pengertian gravitasi wilayah, yang kedua penjelasan tentang desa, yang ketiga penjelasan tentang kota, yang keempat pola dan faktor-faktor interaksi desa dan kota, yang kelima peristiwa yang mempengaruhi interaksi. Baik, terima kasih. Sekian dari saya. Untuk materi selanjutnya saya persilahkan kepada teman-teman saya untuk menjelaskan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang apa itu teori gravitasi. Teori gravitasi ini bisa dikatakan sebagai teori interaksi antara keruangan desa dan kota. Atau teori gravitasi ini juga bisa menganalisis kekuatan interaksi antar wilayah dengan memperhatikan jumlah penduduk dan jarak mutlak pada wilayah tersebut. Oleh karenanya desa dan kota ini mempunyai hubungan interaksi yang sangat kuat, tidak bisa dipisahkan. Mengapa seperti itu? Karena desa yang berkembang, desa yang maju akan melahirkan sebuah kota, sedangkan kota nantinya akan melahirkan sebuah peradaban baru yang akan bermanfaat untuk kehidupan manusia selanjutnya. Dan desa adalah subordinasi kota, yang mana tak akan hidup peradaban kota tanpa ada desa yang menopangnya. Oleh karenanya bisa dikatakan bahwa desa dan kota ini mempunyai interaksi yang sangat kuat, tidak bisa terpisahkan. Mereka saling membantu, memberi manfaat satu sama lain. Nah, di sini ada pengertian desa menurut Project dan Warren yang mengungkapkan ciri-ciri desa, yang mana pada umumnya masyarakat di desa itu masih menerapkan nilai-nilai kebudayaan, sifatnya hampir semua homogen, mulai dari sikap dan tingkah laku. Kemudian yang kedua, kehidupan di desa ini lebih menekankan anggota keluarga sebagai unit ekonomi. Kemudian yang ketiga, faktor geografis besar pengaruh terhadap kehidupan, yang mana rata-rata penghidupan masyarakat di desa hanya mengandalkan potensi sumber daya alam yang ada. Kemudian yang keempat, hubungan antara sesama anggota masyarakat lebih intim atau lebih akrab daripada hubungan antara sesama anggota masyarakat yang ada di perkotaan. Lalu sedangkan pengertian desa menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa, yaitu desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul dan atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Selanjutnya yaitu kota. Menurut PJMNAS, kota dapat dilihat dari berbagai segi. Yang pertama dari segi morfologi kota. Adanya cara membangun dan bentuk fisik bangunan yang berjejal-jejal. Seiring dengan perkembangan zaman, adanya perbedaan bentuk fisik kota bagian pinggiran sudah mirip dengan fisik di desa. Sedangkan keberadaan rumah-rumah dan bangunan di desa dalam perkembangannya meniru gaya di kota.
Yang kedua yaitu dari segi ekonomi, merupakan daerah bukan agraris. Fungsi kota yang khas adalah kegiatan budaya, industri, perdagangan dan niaga, serta kegiatan pemerintahan. Interaksi dan interrelasi masyarakat kota yang paling menonjol ditandai dengan aktivitas yang bersifat ekonomis dan perniagaan, sehingga transaksi perdagangan terjadi di pasar-pasar, pertokoan, mal, dan supermarket. Yang ketiga, dari segi sosial, kehidupan masyarakat kota ditandai oleh hubungan-hubungan antar penduduk secara impersonal. Setiap warga negara yang tinggal di kota memiliki kebebasan pergaulan dengan berbagai kalangan dan dasar hubungan sosialnya bersifat lugas. Tradisi kehidupan di kota tampak seperti terkotak-kotak oleh kepentingan yang berbeda-beda, dan setiap orang bebas memilih hubungannya dengan siapa saja dan melakukan apa saja yang diinginkannya. Sementara menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 4 Tahun 1980 menyebutkan pengertian kota ke dalam dua kategori, yaitu kota sebagai suatu wadah yang memiliki batasan administratif sebagaimana diatur dalam perundang-undangan, dan kota sebagai suatu lingkungan kehidupan perkotaan yang mempunyai ciri non-agraris. Misalnya ibu kota kabupaten, ibu kota kecamatan, dan berfungsi sebagai pertumbuhan dan permukiman. Lalu selanjutnya, pola dan faktor-faktor interaksi desa dan kota. Interaksi ini adalah sebagai hubungan timbal balik yang saling mempengaruhi sehingga menghasilkan efek bagi kedua belah pihak. Hubungannya dengan desa dan kota. Interaksi kedua tempat ini dipengaruhi oleh munculnya keinginan untuk memenuhi kebutuhan dari kedua tempat. Pola interaksinya tidak hanya terbatas pada faktor ekonomi saja, tetapi lebih dari itu. Pola interaksinya berlangsung dalam seluruh aspek kehidupan. Selain itu, interaksi ini akan memunculkan gerakan penduduk dari kedua tempat sebagai bentuk nyatanya. Pola pergerakan penduduk dari desa ke kota atau sebaliknya dapat dengan mudah dipelajari melalui pendekatan keilmuan geografi. Karena pada dasarnya pergerakan manusia tidak akan pernah luas dari aspek keruangan yang di dalamnya terkandung berbagai unsur, baik unsur fisik, sosial, ekonomi, dan budaya. Ya, untuk selanjutnya kita akan membahas mengenai peristiwa-peristiwa yang mempengaruhi kuat atau tidaknya interaksi antar satu wilayah ke wilayah lain. Dari situ kita bisa mengetahui ya peristiwa apa saja yang mempengaruhi interaksi. Untuk yang pertama yaitu adanya wilayah yang saling melengkapi. Dan untuk yang kedua yaitu munculnya kesempatan untuk berintervensi. Dan yang ketiga yaitu kemudahan pemindahan dalam ruang. Dan untuk yang terakhir yaitu zona interaksi desa dan kota. Untuk lebih rincinya kita akan membahas yang pertama, yaitu adanya wilayah yang saling melengkapi. Adanya wilayah yang saling melengkapi berarti bahwasannya wilayah itu saling melengkapi, dimungkinkan karena ketersediaan dan persebaran sumber daya, baik sumber daya alam maupun sumber daya manusia yang tidak merata di semua tempat. Ada kalanya di satu tempat terdapat sumber daya yang melimpah, sedangkan di tempat lain kekurangan sumber daya. Nah, dari sini itu akan menimbulkan suatu interaksi wilayah yang saling melengkapi. Munculnya keadaan yang seperti ini itu pasti akan memaksa kedua tempat untuk melakukan interaksi bagi terpenuhnya kebutuhan yang tidak bisa hanya dipenuhi dari satu tempat ke tempat lainnya. Misalnya saya ambil contoh Karawang sebagai salah satu pusat lumbung padi yang ada di Jawa Barat, dan Bekasi sebagai pusat industri. Nah, dari sini kedua tempat ini itu melakukan interaksi secara simultan
Bahkan mungkin saja bukan hanya di antara kedua tempat tersebut, tetapi sudah meluas interaksinya ke daerah lain. Dari sinilah muncul interaksi antar wilayah yang saling melengkapi, dan hal ini pasti akan membuat hal tarik-menarik antara interaksi wilayah tersebut. Terima kasih. Baik, selanjutnya yaitu munculnya kesempatan untuk berinvestasi. Munculnya kesempatan untuk berinvestasi ini mungkin karena terdapat dua wilayah yang akan saling berinteraksi. Akibatnya akan muncul persaingan di antara dua wilayah tersebut. Selanjutnya yaitu kemudahan pemindahan dalam ruang. Pada umumnya, pemenuhan sumber daya yang dibutuhkan oleh suatu tempat akan memilih tempat-tempat yang memiliki berbagai kemudahan dalam pemenuhannya. Salah satu faktor pertimbangannya adalah jarak dan biaya pengangkutan. Reilly mengemukakan bahwa kekuatan interaksi dua atau lebih suatu wilayah dapat diukur dengan memperhatikan jumlah penduduk dari setiap wilayah dan jarak mutlak di antara kedua tempat tersebut. Secara matematis, Reilly menunjukkannya dengan rumus sebagai berikut, di mana I merupakan kekuatan interaksi antara kota A dan kota B, C merupakan konstanta, besar konstanta adalah 1. PA merupakan jumlah penduduk kota A, PB merupakan jumlah penduduk kota B, dan DAB merupakan jarak antara kota A dan kota B. Baik, selanjutnya saya akan melanjutkan pembahasan dari teman saya. Materi yang disampaikan teman saya itu tentang kemudahan pemindahan dalam ruang, di mana teman saya sudah menjelaskan tentang teori yang dikemukakan oleh Reilly yang menghitung tentang kekuatan interaksi antara kota A dan kota B. Saya akan melanjutkan pembahasan tersebut, di mana selain teori yang disampaikan atau yang dikemukakan oleh Reilly tersebut, terdapat teori lain untuk mengukur besarnya kekuatan interaksi dua wilayah, yaitu the breaking point theory atau teori titik henti. Secara garis besar, teori ini merupakan hasil modifikasi dari teori terdahulu dari Reilly. Artinya, teori yang akan saya jelaskan merupakan teori yang sudah dimodifikasi ulang, artinya sudah dibentuk ulang atau diperhitungkan ulang dari teori terdahulu dari Reilly, yaitu dengan rumus D besar AB sama dengan D kecil AB per 1 plus akar PA per PB, di mana D besar AB ini merupakan jarak titik henti. Dan cara menghitungannya yaitu dengan D kecil AB, yang hal tersebut merupakan jarak wilayah A dan B, dibagi dengan 1 plus akar PA atau jumlah penduduk kota A dibagi dengan jumlah penduduk kota B. Satu tersebut berfungsi sebagai konstanta atau nilainya tetap. Nah, teori ini memperkirakan garis batas sebuah lokasi yang memisahkan wilayah-wilayah perdagangan yang berbeda ukurannya, dan perkiraan penempatan sebuah lokasi industri atau penempatan tempat-tempat pelayanan sosial antar dua wilayah sehingga mudah dijangkau oleh dua wilayah. Artinya, teori ini menghitung atau memperkirakan tentang batas-batas sebuah lokasi perdagangan. Batas-batas sebuah lokasi perdagangan yang berbeda ukurannya, baik itu dari tingkatan besar kecilnya suatu perdagangan, dan memperkirakan tentang penempatan sebuah lokasi industri, di mana suatu industri itu bisa atau tidak berada di lokasi tersebut. Nah, dan juga hal itu dengan teori itu dapat juga melihat tentang penempatan tempat-tempat pelayanan sosial antar dua wilayah. Artinya tempat pelayanan itu akan berada di tengah-tengah di antara wilayah A maupun wilayah B. Selanjutnya yaitu
materi terakhir dari kelompok kami, yaitu tentang zona interaksi desa dan kota atau zona interaksi desa dan kota. Interaksi antara desa dan kota menimbulkan pengaruh tertentu. Pengaruhnya akan tergantung pada jarak ke pusat kota. Semakin jauh dari pusat kota, interaksi semakin lemah. Artinya semakin jauh antara wilayah kota dengan wilayah desa itu, maka tingkat interaksinya akan semakin jauh karena jarak tersebut. Karena jaraknya semakin jauh, maka semakin sedikit pula interaksi yang terjadi. Wilayah interaksi ini akan membentuk lingkaran-lingkaran dimulai dari pusat kota sampai ke wilayah desa. Artinya ada pembatas-pembatas atau bagian-bagian yang membedakan antara wilayah pusat kota dengan wilayah desa. Zona-zona interaksi desa dan kota oleh Bintarto 1983 dijelaskan sebagai berikut. Yang pertama yaitu dibedakannya yang dimaksud dengan city. Nah, city yang dimaksudkan oleh Bintarto sendiri itu merupakan pusat kota. Yang kedua yaitu suburban. Suburban atau subdaerah perkotaan, suatu wilayah yang lokasinya dekat pusat atau inti kota dihuni oleh para pengelaju. Bagian nomor 2 ini merupakan wilayah yang lokasinya itu sangat berdekatan dengan pusat kota, artinya berdempetan dengan pusat kota atau city tersebut. Yang ketiga yaitu suburban fringe atau jalur tepi sub wilayah perkotaan, yaitu suatu wilayah yang melingkari suburban dan merupakan wilayah peralihan antara kota dan desa. Nah, wilayah suburban fringe ini merupakan wilayah yang mengelilingi atau berada di sekitar wilayah suburban atau wilayah yang lokasinya dengan pusat inti, di mana wilayah suburban fringe ini merupakan peralihan atau wilayah peralihan dari kota ke desa. Yang keempat yaitu ada urban fringe atau jalur tepi wilayah perkotaan paling luar. Jadi urban fringe ini merupakan semua wilayah batas luar kota yang mempunyai sifat-sifat mirip kota kecuali inti kota. Artinya urban fringe ini memiliki sebuah wilayah yang memiliki sifat yang hampir sama dengan suburban fringe maupun suburban. Dan yang kelima yaitu rural urban fringe, yaitu jalur batas desa dan kota. Merupakan wilayah yang terletak antara kota dan desa yang ditandai dengan pola penggunaan lahan campuran antara sektor pertanian dan non pertanian. Artinya pembedaan wilayah yang kelima ini merupakan wilayah di mana wilayah-wilayah tersebut merupakan campuran antara baik itu pedesaan maupun perkotaan. Intinya atau dapat kita katakan pinggir kota, di mana dalam wilayah tersebut terdapat beberapa jenis pekerjaan, di mana tidak hanya sektor pertanian, ada juga sektor industri kecil. Nah, hal itu dapat dikatakan dengan wilayah rural urban fringe. Yang keenam yaitu rural atau wilayah desa, wilayah yang masih menitik beratkan pada kegiatan pertanian. Dan nomor 6 ini merupakan wilayah nomor 6 ini, rural ini merupakan wilayah yang terakhir yang didefinisikan oleh Bintarto sendiri. Zona terakhir ini merupakan zona di mana wilayah tersebut hanya diisi oleh pertanian, didominasi oleh pertanian. Dapat kita ketahui bersama bahwa di desa dimanapun di setiap daerah pasti terdapat yang namanya daerah kota dan desa. Nah, hal tersebut dibedakan menjadi 6 bagian oleh Bintarto. Sebagai contoh di wilayah Pamekasan. Nah, di wilayah Pamekasan sendiri pastinya terdapat keenam wilayah yang didefinisikan oleh Bintarto sendiri. Kalau kita bandingkan, yaitu Kecamatan Pamekasan merupakan pusat kota atau city yang dimaksudkan oleh Bintarto itu. Dan wilayah rural ini lebih kepada daerah-daerah pedalaman atau daerah yang sifatnya dominan pertanian. Seperti kita ketahui, di daerah Pamekasan itu terdapat banyak sekali
wilayah pertanian di daerah utara seperti Begantenan, Pakong dan sebagainya. Nah, itu merupakan wilayah desa. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan mewakili teman-teman kelompok 8. Saya meminta maaf apabila ada salah kata maupun perbuatan yang disengaja maupun tidak disengaja. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.